Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gimana kabarnya? Semoga pada sehat ya guys. Kali ini Yan Cihuy akan ngasih tahu guys bagaimana kita vaksinasi pada tempat-tempat vaksinasi di Jakarta. Jadi pada beberapa hari ini rumah sakit atau puskesmas atau tempat yang ditunjuk oleh pemerintah mengadakan percepatan program vaksinasi COVID-19. Dan syaratnya mudah guys, hanya fotokopi KTP dan 18 tahun ke atas. Ada juga syaratnya, dan jika tidak punya KTP Jakarta diganti dengan tempat keterangan dia bekerja di Jakarta. Tetapi ada rumah sakit juga yang menerima seluruh KTP Indonesia. Jadi guys, mau tahu serunya? Oke guys, sebelum menonton video dari Yan Cihuy, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Selamat menonton guys. Baik guys, bagaimana sih caranya kita mau vaksin? Yang Cihuy akan membagikan kepada dua segmen, yaitu alur offline dan online. Jadi jika alur offline, yang pertama adalah kita datang guys, kita ambil antrian. Kalau bisa sih datang pagi jam 6. Jadi kita bisa mendapat antrian jam 8. Meskipun di dalam brosur ada jam 8 pagi, tapi sebaiknya kita lebih dulu guys. Jadi kita bisa tahu lokasi dan tempat, dan kita bisa tahu medannya juga. Jadi kalau bisa datang jam 6 dan kita bisa mendapat antrian yang pertama guys. Setelah kita mengambil antrian, nanti kita akan dipanggil sesuai antrian. Ketika kita dipanggil, kita serahkan fotokopi KTP atau surat bekerja pada perusahaan yang berdomisili di Jakarta, dan kita mengisi formulir nama, alamat, NIK, dan kita langsung tanda tangan. Setelah kita mengisi formulir dan tanda tangan, kita akan ditensi. Apabila darah kita tinggi atau darah kita rendah, maka kita otomatis akan ditolak. Jadi usahakan sebelum kita vaksinasi COVID, kita harus cek dulu bagaimana darah kita dan tensi darah kita. Setelah kita dicek darah dan tensi kita baik-baik saja, maka kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu wawancara. Jadi kita diwawancara apakah kita mempunyai penyakit, atau kita mempunyai penyakit bawaan, atau ada alergi obat, dan kita akan diberitahu tentang vaksin yang akan diberikan. Seperti pada kali ini Yan Cihuy akan diberikan vaksin AstraZeneca, dan ada efek sampingnya yaitu pusing atau demam atau mual, dan akan diberi obat yaitu paracetamol. Jadi kita akan dikasih obat, dan apabila kita tidak sakit atau tidak ada efek sampingnya, jadi obat itu tidak perlu diminum. Setelah kita sudah selesai wawancara dan kita tahu efek sampingnya dan pengetahuan tentang vaksin yang diberikan, maka kita langsung ke tahapan inti, yaitu suntik. Jadi ketika kita suntik, kita diminta rileks dan kita diminta senderan. Dan setelah suntik selesai, dan kita diminta menunggu 30 menit. Dan selama 30 menit apabila kita ada keluhan atau pusing atau mual, langsung kita lapor saja kepada dokter. Dan setelah 30 menit langsung kita mendapat surat untuk vaksin yang kedua. Biasanya surat vaksin yang kedua adalah 2 bulan sampai 3 bulan. Jadi tergantung di surat itu. Dan selesai. Di dalam surat untuk vaksin yang kedua juga tertera ada nama dokter dan nomor telepon apabila kita mengalami gejala tentang akibat dari vaksin ini. Jadi kita bisa sewaktu-waktu konsultasi kepada dokter tersebut. Sekarang Yan Cihuy akan ngasih tahu alur pendaftaran online. Jadi hampir sama konsepnya dengan alur offline. Bedanya jika alur online kita diwajibkan untuk mengisi form. Nanti di dalam form tersebut kita mendapat pemberitahuan lewat SMS. Setelah kita mendapat pemberitahuan lewat SMS, kita diminta untuk ngasih tahu kita hadir atau tidak hadir. Dan apabila kita bisa hadir, kita ketik hadir. Jadi kita tinggal datang sesuai jadwal dan kita tinggal ikuti saja mekanismenya. Dan apabila kita tidak hadir, kita ketik tidak hadir. Jadi kota kita diberi yang lain. Biasanya jika pendaftaran online ini kuotanya per hari dibatasin, jadi kita bisa datang sesuai dengan jadwal dan kita tidak takut berdesakan.
Contoh pemberitahuannya seperti gambar ini. Baik, kita langsung saja praktek pada hari ini, hari Senin tanggal 14 Juni 2021. Yan Cihuy akan mencoba offline. Jadi Yan Cihuy akan vaksin di SDN 05 Kalisari, Jakarta Timur. Jadi Yan Cihuy yang pertama kali datang ke tempat sekolahannya, lalu kita mengambil antrian. Biasanya antrian ini terdapat di pos satpam di depan, dan Yan Cihuy datang sekitar pukul jam 7.50 dan Yan Cihuy mendapat antrian nomor 181. Setelah kita mengambil nomor antrian, kita duduk, dan setelah kita duduk kita akan dipanggil sesuai nomor antrian, dan biasanya dimulai pukul 8 pagi. Jadi usahakan jangan jauh-jauh dari tempat vaksin karena takutnya ada pengumuman, dan biasanya pengumuman ini menyangkut tentang seluruh alur mekanisme vaksin AstraZeneca, diharapkan untuk para pekerja yang dari perusahaan boleh cek dulu status vaksinnya, apakah perusahaan Anda sudah mendapatkan. Setelah kita menunggu antrian, kita akan dipanggil sesuai dengan nomor antrian kita. Ketika kita datang, kita diminta menyerahkan fotokopi KTP, dan kita diminta mengisi absen, menulis nama, alamat, umur, dan tanda tangan. Setelah itu kita masuk ke dalam meja untuk tensi darah. Ketika itu kita di tensi kita tinggi atau rendah, lalu kita dicek darah, yaitu kita kolesterol atau tidak. Apabila kita tinggi atau rendah, maka kita otomatis akan ditolak dan diminta untuk supaya normal dulu. Dan apabila kita berhasil, maka kita ke tahap selanjutnya, yaitu wawancara. Wawancara di sini kita ditanya nama, alamat, dan kita ditanya apakah mempunyai penyakit bawaan, atau kita alergi obat, atau kita pernah terkena COVID, dan lain-lain. Jadi sesuai dengan riwayat penyakit kita, dan apabila kita sudah disetujui, maka kita ke tahap berikutnya, yaitu tahap inti, yaitu penyuntikan. Dan kita di tahap ini kita akan diberi obat, yaitu berupa paracetamol. Pemberian obat ini dikarenakan pada vaksin AstraZeneca, yaitu efek sampingnya biasanya demam, panas, dan mual. Jadi apabila kita sakit, kita bisa langsung minum obat ini, dan apabila kita tidak sakit, jadi kita tidak perlu minum ini. Jadi untuk berjaga-jaga saja. Ketika selesai wawancara, kita langsung ke tahap inti, yaitu penyuntikan. Setelah penyuntikan, kita diminta untuk menunggu sekitar 30 menit apakah ada gejala yang ditimbulkan atau efek samping. Setelah 30 menit, kita akan diberikan surat untuk datang ke penyuntikan yang kedua. Di dalam kartu ini jelas ada nama kita, ada nomor register kita, ada tanggal lahir, dan ada nik kita, dan juga ada tertera dokter apabila kita mengalami efek samping dari COVID ini. Jadi bisa kita hubungi sewaktu-waktu. Dan pada kali ini Yan Cihuy diminta untuk suntik yang kedua, yaitu bulan September. Jadi estimasinya 3 bulan dari bulan Juni. Mungkin itu saja yang dapat Yan Cihuy berikan. Jika ada saran dan kritik, boleh ditulis di kolom komentar. Ingat, vaksin itu menjaga kita semua. Yuk, vaksin yuk. Sukseskan vaksinasi COVID nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.